Halo Pokiers, selamat datang di channel Pokiedu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada video materi ringkasan berikutnya di materi yang kedua di subcabang bidang oceanografi ini, kita akan membahas materi tentang samudra. Nah, di sini akan diulas beberapa hal terkait komponen-komponen hal yang dipelajari di oceanografi, khususnya di bagian permukaan bumi ya. Nanti dibahas tentang bagian-bagiannya, kemudian nanti lebih lanjut akan dibahas lagi tentang bagian-bagian yang lebih spesifik, misalnya samudra Hindia, samudra Pasifik, dan samudra-samudra lainnya itu dibahas secara sekilas di video ini. Nah, sebelumnya mau ngasih tahu aja sih kalau materi ini kan ringkasan ya, jadi mencakup banyak samudra itu sekaligus dalam satu video ini. Nantinya jika teman-teman penasaran mengenai informasi terkait samudra-samudra ini lebih jelas dan lebih detail, itu aku jelasin di materi yang lengkap di bagian Oceanography Lecture yang di chapter Oceanography untuk materi lengkapnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, kalau teman-teman amati dari ketinggian dari atas ini seolah-olah bumi sedang berotasi ya di sini. Kita bakalan bisa lihat ya dua bagian besar, yaitu ada yang daratan yang berwarna coklat dan warna hijau, kemudian yang biru itu sebagai lautannya. Nah, untuk komposisinya sendiri, yang hijau itu alias yang daratan itu mengisi volume atau luasan sekitar sepertiga dari permukaan bumi, sedangkan yang lautan itu hampir 2/3. Namun dalam beberapa statistika yang aku baca di literatur baru sekitar 5% laut itu tereksplorasi dengan baik oleh manusia. Nah, jadi di sini tuh banyak banget ya hal-hal yang belum dieksplorasi di lautan gitu, dan itu sangat menarik untuk kita eksplorasi seperti itu. Nah, di sini akan aku bahas sedikit beberapa part-part yang ada di permukaan bumi, komponen-komponennya ya, kayak yang hal-hal yang bakalan kita bahas ke depannya sebagai menggunakan beberapa istilah-istilah yang akan sangat penting ke depannya ya gitu ya. Nah, yang pertama itu kan benua. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu sih ya kalau misalnya bagian-bagian ini kayak mana bentuknya, apa pengertiannya, dan dimana atau gimana bentuknya, posisinya juga gitu. Nah, untuk yang benua atau kontinen itu dapat didefinisikan sebagai massa daratan kan, sebagai massa daratan yang sangat besar banget yang muncul dari permukaan samudra, yang termasuk bagian tepinya itu digenangi air dengan kedalaman air yang kurang lebih itu sekitar 200 meter, yang kadang kita tuh sebutnya sebagai continental shelves. Ya, itu nanti kita bakal bahas materinya di bagian morfologi batimetri. Jadi bagian daratan yang luas ini mencakupi juga bagian tepi benuanya yang sekitar 200 meter tenggelam ya, itu disebut sebagai continental shelf. Hampir semua ini bagian itu ada ya, bagian tepi benuanya ya. Nah, berkaitan dengan massa air itu ada juga beberapa kata yang sering banget kita gunakan yang menyebutkan dengan misalnya ada cekungan samudra, laut, teluk, dan estuari. Nah, itu kita bakal bahas di sini. Nah, berikutnya setelah benua itu kan tadi ada berikutnya ada ocean atau samudra. Didefinisikan sebagai tubuh air asin ya, yang besar-besar ini, ya kan? Yang ada yang sejatinya ini mereka tuh semua terhubung sebagai satu kesatuan gitu. Nggak terpisah, pasti terhubung. Jadi samudra-samudra ini pasti terhubung jadi satu kesatuan. Berikutnya ada cekungan atau basin. Nah, basin atau cekungan ini bisa kita kasih pengertian kayak dia tuh cekungan yang besar, dalam, dan dia tuh dipenuhi oleh air asin tadi, air laut tadi yang dibatasi oleh beberapa punggungan morfologi di dasar laut dia. Jadi dibatasi dia. Jadi misalnya kayak di Samudra Hindia ini deh. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada Arabian Sea. Nah, Arabian Sea ini ada cekungannya namanya Arabian Basin. Atau di sini yang namanya Natal Basin. Jadi kita bisa cek ya kalau di sini tuh basinnya itu kayak yang lebih warnanya tuh lebih gelap gitu. Terus dibatasi oleh beberapa punggungan yang bisa kita lihat di sini, gambarnya itu kayak lebih warna biru muda kayak gini. Ini punggungannya kayak gini, ini punggungan. Ini ada punggungan juga. Ini di sini ada punggungannya ini. Kalau misalnya teman-teman jelas, ini namanya ada punggungan juga, ini punggungan. Nah, jadi bagian yang membatasi antara punggungan-punggungan itu dinamakan cekungan tadi. Contoh kayak gini ada cekungan Benggala. Kemudian di sini ada cekungan Somalia di sini. Kalau nggak salah ya, aku juga dulu aku hobi sih ngapalin. Mungkin teman-teman yang hobi hafal sesuatu hal yang kayak gini tuh bisa tuh dihafalin ya. Ini apa nama cekungannya apa gitu, kayak seru banget sih.
Ini ada cekungan port. Nampak nggak sih guys, kayak baskom gitu, kayak mangkok gitu deh. Yang ini, nah ini namanya cekungan port. Kalau nggak salah itu namanya. Kayak gitu. Jadi cekungan itu kayak bagian-bagian mangkuk-mangkuk aku bilangnya kayak gitu deh. Mangkuk-mangkuk di samudra ini yang dibatasi oleh punggungan atau tinggian lah sebutannya ya. Nanti kita sebutnya itu namanya itu sebagai sills ya. Namanya itu adalah sills. Punggungan itu namanya sills ya. Nanti kita bakalan lebih bahas lebih lengkapnya di bagian yang morfologi batimetrinya aja. Kemudian laut itu ya pastinya bagian penggunaan umumnya itu hampir mendekati dengan ocean sendiri sebagai bentuk sinonimnya. Nah, laut itu dia kayak menyebutkan kawasan perairan yang dangkal yang di tepi-tepi benua, dan dia itu ukurannya lebih kecil daripada samudra, yang pastinya kayak gitu. Contohnya kayak laut Cina Selatan di sini, terus ada laut Arafuro di Maluku, atau laut Cina Timur, dan laut yang lainnya, laut Mediterania juga kan, ini kan bagian yang kecil dan dibatasi di bagian tepi benua kayak gitu. Berikutnya ada teluk, bay atau gulf. Ini bagian tubuh air yang relatif kecil yang dia tuh sisi-sisinya itu dibatasi oleh daratan. Dalam artian 3 sisi ya. Jadi ada satu bagian yang terbuka. Nah, kayak gini contohnya yang paling terkenal, Teluk Meksiko. Nah, ini kan ada dibatasi sama daratan, dan ini ada pintu air di sini. Jadi air masuk dari sini, maksudnya bersirkulasi dari satu arah kayak gitu. Kemudian ada estuary. Estuary itu kawasan perairan muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut dengan massa air yang punya salinitas yang lebih rendah daripada air laut, tapi lebih tinggi juga dari sungai atau wilayah perairan dari daratnya gitu. Estuary itu lebih banyak ada di bagian delta. Ini gambarnya terlalu gede skalanya ya mungkin. Jadi kayak nggak nampak sih estuary itu aku tunjukin yang di mana. Tapi yang pastinya yang terkenal tuh kayak estuary di delta Sungai Mahakam. Itu salah satu hal yang terkenal dan sering dikaji oleh beberapa banyak ilmuwan kayak gitu. Kayak gitu ya bagian part-partnya. Kita bakalan bahas sedikit mengenai bagian samudra ini setelah ini. Nah, ini ada yang pertama akan kita bahas, yaitu adalah samudra Atlantik. Nah, samudra Atlantik ini, ini gambarnya yang di sini. Dia posisi atau persebarannya itu dari utara bumi sampai ke selatan bumi. Batasnya tapi nanti ada samudra selatan 60 ya, 60 lintang selatan ya, dari 75 lintang utara sampai 60 lintang selatan itu masih kategori samudra Atlantik. Untuk kondisinya untuk komposisi materi yang akan kita bahas, ini aku dapatnya dari Wikipedia sih. Untuk yang area permukaannya itu ya luasnya sekitar 106 juta kilometer kuadrat. Bagian yang utara itu sekitar 41 juta, yang selatan 40 juta ya kan. Untuk kedalamannya rata-rata itu sekitar 3,6 km. Dengan yang terdalam itu ada di Puerto Rico Trench. Puerto Rico Trench di sini guys, di sekitar sini ya. Kedalaman itu sekitar 8.000 ya, 8.000. Ini masih kalah jauh sih sama Mariana Trench ya. Kemudian volume airnya itu sekitar 310 juta kilometer pangkat 3. Untuk panjang pantai yang mencakupi dari seluruh samudra ini ada sekitar 111.000 kilometer ya, termasuk bagian laut marginal ya, batas-batas lautnya. Dan banyak hal yang lain. Nah, itu. Untuk samudra Atlantik ini dia itu meliputi sekitar 1/5 permukaan bumi guys. Jadi luasan permukaannya, luasnya itu 1/5 permukaan. Nah, 1/5 permukaan bumi. Dan ini berasal dari kata mitologi Yunani yang artinya itu laut atlas kayak gitu. Nah, samudra ini berbentuk es ya, bentuknya kayak es gini. Aku coret di sini aja deh. Yang memanjang dari utara ke selatan, yang terbagi dua di garis khatulistiwa, ya di sekitar di sini garis khatulistiwanya. Sorry, gambarnya kejelek. Yang dibatasi yang bagian utara itu ada Amerika Utara, kemudian dibatasi dengan Amerika Selatan, ada Eropa, dan ada bagian dari benua Afrika bagian timur ya di samudranya. Samudra Atlantik ini berhubungan dengan Samudra Pasifik. Dia hubungannya di sini ini terkat ya. Jadi dia tuh tersambung juga ke Samudra Selatan dan terhubung juga ke Samudra Pasifik. Kemudian juga terhubung ke Samudra Arktik di bagian utara ini, ya kan? Dan juga dia tuh juga terhubung
selain dari laut selatan ini, Samudra Pasifik juga terhubung ke Samudra Atlantik juga terhubung ke Samudra Pasifik melalui buatan kanal yang dibuat oleh manusia, yang tentunya teman-teman juga udah pernah tahu, yaitu ada tulisan Panama ya di sini. Nah, kayak gitu. Dia tuh mencakupi sekitar 20% ya permukaan bumi. Kalau dibandingkan situ datanya itu sekitar 1/5. Samudra Atlantik tuh ada di urutan kedua. Ya, urutan kedua dari segi ini segi ukurannya setelah Samudra Pasifik. Samudra Pasifik nomor 1, Atlantik tadi nomor 2 gitu. Jika lautan di sekitarnya itu tidak dihitung ya, luasnya itu mencakup dari sekitar 82 juta kilometer kuadrat. Jumlah wilayah yang mengalir ke Samudra Atlantik itu lebih besar 4 kali daripada Samudra Pasifik ataupun Samudra Hindia. Nah, volumenya itu sekitar 354 juta kilometer kubik dan tanpanya bagian tepi lautnya itu sekitar 323 juta kilometer pangkat 3 gitu. Nah, Samudra Atlantik ini ya yang besar ini punya pesisir pantai yang tak beraturan. Jadi bentuknya itu irregular coastal form yang tidak dibatasi di berbagai teluk lautan, termasuk misalnya yang ada di Laut Karibia yang di sini, Teluk Meksiko yang ada di sini, dan lain-lainnya kayak misalnya Laut Mediterania juga yang ada di sini kayak gitu. Nah, itu sih untuk komposisi bentuk-bentuk yang lainnya itu lebih ke geografi, jadi mungkin ini cukup di sini sih yang aku bahas dari samudra ini gitu ya. Nah, yang berikutnya ada Samudra Hindia. Nah, Samudra Hindia ini salah satu samudra yang berbatasan langsung ya dengan Indonesia, guys. Nah, kumpulan air terbesarnya yang ketiga posisinya, jadi dia rank 3 rank ya, jelek banget. Rank 3, nah rank 3 sebagai komposisi terbesar untuk kumpulan airnya, meliputi sekitar 20% dari total permukaan air di bumi dan merupakan lautan yang sangat-sangat berpengaruh bagi ekosistem di planet bumi. Nah, ini samudra ini kecil tapi sangat berpengaruh. Samudra Hindia ini berada di urutan ketiga kan, setelah Samudra Pasifik di urutan pertama dan Samudra Atlantik di posisi kedua sebagai lautan terbesar. Sehingga Samudra Hindia ini punya peranan penting terhadap ketersediaan air di dunia, karena salah satu arus yang sangat-sangat penting ya di dunia itu namanya tuh arus termohaline. Apa enggak ya? Ini aja deh. Nah, arus termohaline nanti akan kita bahas di bagian ini, arus di laut, termasuk bagian nanti singgungannya ke komposisi lautan kayak densitas, salinitas dan suhu ya, itu bakal kita bahas di sana. Nah, arus termohaline itu tuh juga ada di sini di Samudra Hindia, nanti akan terhubung melalui Arlindo atau arus lintas Indonesia, dan itu akan mempengaruhi keseimbangan komposisi material unsur kimia, kemudian komposisi yang lainnya kayak gitu. Samudra ini tuh lokasinya berbatasan dengan bagian pantai barat Afrika, selatan benua Asia, dan pantai timur benua Australia, dan dari wilayah perairan Asia Tenggara ya kayak di Indonesia ini. Nah, untuk datanya yang ada di sini ya. Nah, ini koordinatnya itu ada di sekitar 20 lintang selatan sampai 80 bujur timur ya, jenis tubuh samudra. Panjang maksimal itu sekitar 9.600 km atau 6.000 mil dari Antartika hingga ke Pantai Benggala yang di sini. Yaitu lebar maksimal itu 7.600 yang mencakupi dari Afrika batas sini sampai ke batas ke sini ya, ini sekitar 7.600 km. Kemudian area permukaan itu sekitar berapa ini? 70 juta kilometer pangkat 2. Untuk kedalaman rata-rata itu ada 3.700 ya. Cukup ini salah satu samudra yang kedalamannya yang terdangkal dibandingkan Samudra Pasifik sama Samudra Atlantik. Kedalaman maksimal ada sekitar 7 juta di palung Jawa. Nah, guys, nih palung yang ada di selatan selatan Jawa ini merupakan yang terdalam di Samudra Hindia. Nah, paling sekitar sini Java Trench ya. Panjang pantainya sekitar 66.000 km. Nah, sekitar 66 dari sini sampai sini. Nah, ini seluruh panjang pantainya sekitar 66.000 km. Nah,
Di utara tuh dibatasi sama Selatan Asia kan, tadi aku juga bilang. Di bagian barat dibatasi bagian Jazirah Arab di sini, kemudian pantai barat Afrika. Dan ini juga dibatasi sama bagian timur dari pantai barat Australia. Ini salah satu benua ini betul-betul juga pasti tahu ya, terjadinya tsunami Aceh di sini yang menyebabkan seluruh bagian paparan dari batas samudra Hindia ini terkena efeknya guys. Jadi air tsunami tadi itu bahkan sampai ke ujung sini, sampai ke sini, dan ya seluruh samudra ini mengalami efek dari tsunami 2004. Sangat-sangat keren. Untuk data umum seperti yang tadi ada di sini ya, bagian terdangkal ya yang ini bagian terdangkal pasti 0 meter, bagian terdangkal itu Palung Jawa. Mungkin itu sih untuk negara-negara yang berbatasan dengan ini. Bisa teman-teman cek sendiri di gambar ini, kayak misalnya Somalia, Yaman, Oman, India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Indonesia, Australia, ada Afrika Selatan, Switzerland, ada Mozambik, Tanzania, Kenya, dan ini ya, dan banyak lagi. Singapura juga ya. Nah, dan Eropa juga. Di sini kan ada ada satu negara kayak di sini ada Mauritius, ada Reunion itu salah satu negara bagian dari Prancis juga ada di sini. Nah, itu mengenai Samudra Hindia guys. Kita lanjutkan ya. Berikutnya itu ada Samudra Pasifik. Nah, ini samudra paling gede yang ada di dunia ya. Nah, ini sampai dibagi beberapa part region. Ada Pasifik Utara, Pasifik Timur, dan Pasifik Selatan. Saking gede. Berasal dari bahasa Spanyol ya, Pacifico. Pacifico yang artinya itu tenang. Nah, karena tenang itu kenapa? Karena saking gedenya itu jadi kondisi perairan itu sangat-sangat tenang gitu. Dan ini merupakan wilayah yang mencakupi luas sepertiga luas permukaan bumi guys. Jadi sepertiga permukaan bumi ada di Samudra Pasifik sendiri. Bahkan kalau misalnya teman-teman main di Google Earth ya, globe atau apapun itu yang bentuknya bulat, itu kalau teman-teman putar ya Samudra Pasifik itu ya kan, itu bakalan ada kayak satu section ya kali. Dia itu kayak lautan semua gitu, nggak ada batas daratnya. Nah, itu lagi gedenya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri Google apa mau main seru sih main. Nah, untuk data itu seperti ini ya. Untuk data umum, misalnya area permukaan itu ada sekitar 165 juta kilometer pangkat 2 ya, ini 1 juta kilometer pangkat 2. Untuk kedalaman rata-rata ada di kedalaman sekitar 4.280 meter, kedalaman maksimal sekitar 10.000, itu ada di Palu Mariana. Ada volume airnya itu sekitar 710 juta kilometer pangkat 3 ya ini. Kepulauan-kepulauannya itu ya ada dengan Kepulauan Pasifik yang ada di sini. Nah, sebenarnya negara-negara kepulauannya itu sendiri terbentuk tiba atol guys. Jadi karena banyak siman, di sini banyak hotspot ya, jadi dia tuh muncul ke permukaan laut dan atol-atol tadi itu ukurannya cukup besar-besar, jadi itu ditinggali sebagai inhabitants area atau wilayah yang ditinggali penduduk kayak gitu. Oke, Samudra Pasifik ini ada sekitar 25.000 kepulauan. Cakupi yang namanya itu nanti ada Mikronesia, ada Polinesia yang ada di daerah-daerah sini ya, atau negara-negara yang disebut sebagai negara-negara Oceania. Negara Oceania atau negara samudra ya, karena negaranya ada di samudra ya. Batasnya itu bentuknya itu irregular sama kayak Samudra Atlantik tadi. Jadi batas irregular Samudra Pasifik tadi terdapat banyak lautan-lautan gede ya, kayak misalnya Laut Sulawesi yang ada di sini, Laut Sulawesi di sini. Kemudian ada Laut Coral, Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan di sini, Laut Jepang, ini Laut Jepang, Laut Sulu, Laut Tasman, Laut Kuning, Laut Pasma ada di sini, dan banyak lagi. Dan ini ada dihubungi oleh Selat Bering, terhubung dengan Samudra Arktik dengan Selat Beringnya di sini.
Dan dia juga terhubung sama Samudra Selatan yang langsung ada di sini. Batasnya di sini Samudra Selatan ya. Bagian bawah, pokoknya bagian bawah situ lah. Nah, penjelajah Portugis yang bernama Fernando de Magalhães itu yang pertama kali menampakkan Samudra Pasifik ini. Karena sebagian besar perjalanannya itu dari Magalhães menuju ke Filipina, jadi menuju ke sini waktu pasca masa Renaissance itu atau masa penjajahan samudra. Nah, Magellan tuh merasakan ketenangan di lautan itu yang nggak terlalu cukup ekstrim dibandingkan Samudra Atlantik. Dimana Samudra Atlantik kan melebar ya, jadi dia tuh secara geografis akan sangat berpengaruh sama kondisi iklim misalnya gitu. Nah, di bagian ini banyak kejadian juga sih Samudra Pasifik ya, walaupun dikatakan sebagai samudra yang terjadi. Kayak misalnya banyak angin puyuh atau badai yang merusak, tapi umumnya terjadi di bagian barat gitu. Kayak di sini kan disebut sebagai nama itu typhoon ya. Nah, ada juga di batasan-batasan gunung api yang ada di sekelilingnya yang disebut sebagai ring of fire. Nah, karena batasan lempeng konvergen yang ada di sini semua. Nah, ini kan nampak karena batas-batasannya sangat jelas sih margin plate-nya, plate marginnya, batas lempengnya gitu. Nah, mungkin itu sih untuk karakteristik umumnya yang lain kayak iklimnya itu Samudra Pasifik itu sering terjadi badai karena merupakan pusat badai tropis dan sering terjadi fenomena yang dinamakan sebagai ENSO. Ini yang akibatnya ada anomali upwelling yang menyebabkan wilayah ekuator bagian Pasifik Timur itu mengalami pendinginan. Ya, pendinginan itu fenomena El Niño. Ini kita akan bahas lebih lanjut di materi berikutnya. Untuk geologi ya pasti samudra ini merupakan daerah divergensi yang paling gede. Nah, batas lempeng konvergensinya itu dari sini, nampak nggak ya? Ini. Nah, kalau nggak salah ini ya. Ini ding. Nah, ini. Nah, itu batas lempeng konvergennya. Yang paling tua ada di sini. Nah, yang paling muda ada di sini, yang paling tua ada di Jungsi. Nah, lebih kayak gitu ya. Nah, baca ini usia lempeng dari samudra. Nah, untuk negara yang berbatasan itu banyak banget kayak Amerika Serikat, ada Kanada, kemudian negara-negara di Amerika Tengah kayak Guatemala, Honduras dan lain-lain, Kolombia, Costa Rica, Meksiko, Nicaragua, Panama, Peru. Untuk yang di Asia kayak Brunei Darussalam, negara kita ya, di Indonesia, Filipina, di Jepang, ada dari Kamboja ya, sini ketutupan ya. Korea Selatan, Korea Utara, Malaysia, Rusia yang di sini ada Dekat Bring tadi, si Rusia tadi punya, Taiwan, Thailand, Timor Leste, Vietnam banyak banget dan lain-lainnya. Dan negara-negara Oseania. Nah, negara Oseania itu kayak Nauru, Kiribati, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, negara-negara kecil yang ada di sini. Nah, kurang lebih kayak gitu ya guys. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya Samudra Arktik. Ya, berikutnya ada Samudra Arktik. Nah, kita hapus dulu. Nah, ini. Jadi samudra ini nih berlokasi di belahan utara bumi dan kebanyakan berada di wilayah Arktik atau lingkar Arktik yang lingkar warna merah ini, atau yang di sini lingkarnya ini. Nah, ini lingkar Arktik merupakan samudra terkecil dan terdangkal di antara 5 samudra dunia menurut Organisasi Hidrografik Internasional. Menganggapnya itu sebagai samudra juga ya, walaupun dia kecil. Kenapa? Karena di beberapa materi aku baca tuh suatu wilayah itu dibentuk sebagai samudra sendiri karena beberapa parameter, kayak misalnya ada perbedaan komposisi suhu, unsur kimia, bentukan geomorfologi bawah lautnya itu beda gitu. Jadi ada pembeda yang cukup mencolok sehingga dia bisa dikatakan sebagai wilayah samudra sendiri. Contohnya kayak Samudra Arktik ini dia punya suhu yang cukup nanti aku tunjukin juga grafik grafik suhu berdasarkan kondisi lintang dari utara ke selatan tuh. Wilayah Samudra Arktik itu punya suhu yang paling tinggi dibandingkan samudra atau wilayah di kutub selatan ya, kalau pembandingnya sebagai kutub kayak gitu. Banyak bagian dari Samudra Arktik yang tertutup oleh es, jadi dia samudra atau icy ocean atau samudra es, karena bagian atasnya tuh tercover oleh es yang membeku, tapi di bawahnya tuh air gitu. Pada musim dingin ya, tapi khususnya kayak gitu. Tapi kalau dia musim panas dia akan mulai mencair, tapi nggak semua sih ya.
Kayak misalnya bagian-bagian ini nih mencair gitu, giliran agak mencair, nanti kalau kita ada musim dingin lagi itu membeku lagi. Kadar garamnya itu yang terendah. Nah, ini salah satu yang bikin dia sebagai kategori samudra tersendiri. Kadar salinitas di wilayah samudra Arktik itu juga yang paling terendah dari rata-rata limbah samudra lainnya. Karena kan rendahnya penguapan, karena wilayah ini kan wilayah itu ya terasosiasi dengan wilayah divergensi udara yang sifatnya itu kering dan dingin. Nah, sehingga penguapannya penguapan akibat suhu panasnya itu cukup rendah gitu. Dan juga tekanan di batasnya keluarnya air dari samudra ke daerah sekitarnya dengan masuknya air tawar ke samudra yang cukup besar gitu. Jumlah es yang mencair pada musim panas itu bahkan mencapai sekitar 50% wilayah mencair di sini ketika musim panas. Nah, itu untuk kondisi iklim wilayah samudra Arktik ini, dia kan punya iklim kutub ya, polar climate, yang ditandai dengan dingin sepanjang tahun dan sampai kisaran suhu tahunan. Musim dingin yang berkelanjutan, dingin, kondisi cuaca yang stabil dan langit yang cerah. Musim panas ditandai dengan sinar matahari yang berkencang, lembab berkabut, dan banyak angin puyuh lemah dengan hujan yang berbentuk salju. Itu rata-rata itu sekitar 2 derajat Celcius untuk wilayah samudra Arktik. Negara-negara yang berbatasan ya pasti negara-negara yang ada di wilayah utara kayak Kanada, ada Rusia, ada Norwegia, ada Greenland, atau ini Denmark ya, negara bagian dari Denmark, Islandia ya, dan sebagainya. Nah, itu sih tentang samudra Arktik. Simpel ya. Untuk lebih jelasnya nanti di materi yang lengkap, karena itu akan aku ulas juga masa air, grafik-grafik unik-unik yang sangat seru itu dari sini, grafik-grafik suhu dan itu akan kita bahas di detail di materi lecture-nya, materi khusus kuliah. Ini kan materi untuk pengantar untuk Olimpiade. Nah, berikutnya ada samudra Samudra Selatan. Jujur aku juga baru tahu ya, maksudnya waktu aku dapat mata kuliah oceanografi ini di kuliahku, aku juga baru tahu kalau samudra selatan itu ada. Mungkin aku kudet banget sih baru tahu ya kan. Nah, ini baru ada itu bahkan udah cukup lama sih sebenarnya, tahun 2000. Tahun 2000 samudra itu apa sih ini? Tadi organisasi hidrografik tadi menetapkan samudra bagian selatan yang berbatasan dengan Antartika itu dikatakan sebagai samudra tersendiri. Masa air lautnya itu mengelilingi ini tadi ya, benua Antartika. Ia merupakan samudra terbesar keempat setelah Samudra Hindia ya. Nah, dan disepakati sebagai bentuk organisasi samudra tersendiri sama organisasi yang hidrografik tadi guys. Nah, sebelumnya itu dipandang umum wilayah-wilayahnya itu masih berbatasan sama Samudra Pasifik, Hindia, dan Atlantik. Kemudian dipecah, batasnya itu sekitar 60 ls. Jadi lewat dari 60 ls sudah dikatakan sebagai samudra selatan. Kurang dari situ, misalnya 50 lintang selatan, itu masih dikategorikan samudra-samudra yang ada di wilayah tadi, kayak misalnya di Samudra Hindia kah, Pasifik kah, atau di Atlantik. Nah, untuk datanya, catatannya itu masih belum banyak ya, karena dia bagian dari Antartika dan belum terlalu dieksplorasi dengan baik. Tapi untuk luas itu ada sekitar 20 juta kilometer pangkat 2 untuk wilayah Samudra Selatan ini, dan termasuk wilayah-wilayah itu seperti Laut Amundsen ya, ada nggak sih, Laut Weddell di sini, ada Laut Ross, Laut Amundsen, Laut Bellingshausen, apa lagi di sini, dataran es Shackleton di sini, dan ini ada Teluk Peirce ya di sini, kemudian bagian dataran es Dun, dataran es Rhone. Dataran es itu maksudnya kayak dia itu sebenarnya kayak samudra Arktik posisinya. Jadi di atasnya itu ada es, tapi di bawahnya itu air guys. Nah, ini kayak dataran es Ross di sini yang ada, dia itu membeku Teluk Ross ya, batas Teluk Rossnya itu kayak gini sebenarnya. Tapi karena dia ada dataran esnya di sini, tutupan es, jadi teluknya ada di sini. Nah, ini ya di sini kayak gitu. Untuk iklim, temperatur air laut itu bervariasi mulai dari antara 10 hingga 2 derajat Celcius ya. Ya, badai siklon itu berjalan dari arah timur mengelilingi gunungan dan sering sekali merupakan badai kuat karena adanya perbedaan temperatur yang kuat banget yang terasa antara dataran es dengan lautan terbuka.
Wilayah samudra dari wilayah lintang 42 sampai ke lingkaran Antartika merupakan wilayah yang kecepatan angin rata-rata paling kuat. Jadi ini ada namanya tuh karena dia nggak berbatasan langsung dengan daratan, kan ini nggak kayak nggak ada bidang pembatas ya. Jadi angin yang berputar di situ kuat banget, bahkan di lautan dan juga yang dinamakan dengan arus sirkumpolar. Ya, itu bagian arus permukaan yang berputarnya tuh ke sana, ini ke sini. Itu berputar konstan banget. Nah, nanti ini akan berhubungan dengan water mass. Nanti kita akan bahas ini di bagian, tapi ini aku masukinnya ke itu ya, ke bagian materi lengkap, nggak aku masukin ke materi ringkasan kita karena materinya sangat-sangat dalam banget ini sih. Water mass, nanti sirkulasi secara fluid dan dinamik itu akan dibahas di situ. Baik dari arus yang dari samudra yang 3 tadi terhubung ke samudra selatan. Jadi samudra selatan itu kayak penyatu dari semua samudra-samudra yang kita bahas sebelumnya, guys. Nah, mungkin itu ya. Untuk selebihnya ada di materi lengkap kalau teman-teman begini untuk mendalami bagian ini. Oke, mungkin itu aja materi kita tentang samudra. Lebih dan kurang aku mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.